Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bekal terbaik untuk mengarungi kehidupan di dunia ini adalah iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan kita di atas iman dan takwa tersebut. Dalam sebuah hadis, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh Aisyah, ibunda kaum muslimin, bahwasanya beliau mendapati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan santai di rumahnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada beliau, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya seraya berdoa, Allahumma ighfir li Aisyata, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa yang telah dia kerjakan dan dosa yang akan datang, dan dosanya yang akan datang. Dosa yang dia kerjakan sendiri-sendiri dan dosa yang dia kerjakan di hadapan orang lain. Mendengar doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, alangkah sukacita dan gembira hati Aisyah sampai terlihat keceriaan di wajah beliau. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ayusurruki du'ai ya Aisyah?" Apakah engkau suka, bahagia, senang mendengar doaku wahai Aisyah? Aisyah menjawab, "Kaifa la asurru bidu'aika ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku tidak bahagia mendengar doa engkau seperti tadi ya Rasulullah? Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, "Wallahi innaha la du'ai li ummati inda kulli salatin." Demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang selalu aku ulangi untuk umatku setiap selesai salat atau di setiap salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa seharusnya dan sebaiknya, bahkan mungkin wajib, seorang istri meminta doa kepada suaminya, doa kebaikan dunia dan akhirat. Dan begitu juga sebaliknya, seorang suami jangan malu, jangan segan meminta doa kepada istrinya, karena saling mendoakan ini adalah ajaran Islam yang mulia. Kebersamaan suami istri diharapkan bukan hanya di dunia, tapi kebersamaan itu akan abadi sampai di akhirat. Tentu ketika sampai memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena spirit semangat berumah tangga itu adalah bersama di dunia, bersama pula di akhirat. Dengan saling mendoakan, saling meminta doa. Seorang istri minta doa kepada suaminya, dan seorang suami pun demikian kepada istrinya. Maka insya Allah keharmonisan atau sakinah, mawaddah, warahmah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan di dunia akan dilanggengkan sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dirahmati Allah. Hikmah yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan umat beliau. Dan kita meyakini sebagai ahlus sunnah wal jamaah, doa atau beliau mendoakan umatnya itu bukan hanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup saja. Dan kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya, para mursalin tetap hidup di dalam kuburnya. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mendoakan umatnya sampai hari ini dan tentu sampai akhir masa. Di dalam sebuah ayat yang kami bacakan di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka itu orang-orang yang beriman jika mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka itu mendatangimu wahai Muhammad untuk meminta ampun
melalui dirimu meminta ampun kepada Allah melalui dirimu, dan engkau pun memintakan ampun untuk mereka. La wajadullaha tawwabar rahima. Maka mereka itu pasti akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang kepada mereka. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, contohnya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, menafsirkan ayat tadi, An-Nisa ayat 64. Contohnya Imam Ibnu Katsir menukil sebuah kisah. Ada seorang yang bernama Al-Atabi atau Al-Utaibi. Beliau ketika berada di Masjid Nabawi di dekat makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui menjatuhkan dirinya ke hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ini berdosa, telah menzalimi diri saya sendiri." Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima." Maka aku datang kepada engkau ya Rasulullah. Pada saat itu Rasul sudah meninggal, Rasul sudah dikubur. Aku datang kepada engkau ya Rasulullah, meminta ampun kepada Allah berkat dirimu, meminta syafaat kepada Allah dengan berkat syafaatmu. Seperti itu dia berdoa di hadapan makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangislah orang tersebut sejadi-jadinya. Dan dikisahkan oleh Al-Atabi tadi. Al-Atabi dikisahkan bahwa beliau tertidur. Di dalam tidurnya di Masjid Nabawi itu, Rasulullah SAW datang kepadanya dalam mimpinya dan berkata, sampaikan salamku kepada Badui tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dirinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya semasa hayat beliau beristighfar untuk umatnya, tetapi sampai hari ini dan sampai akhir masa beliau tetap beristighfar untuk umatnya. Maka siapapun kita, bagaimanapun baju kita, seragam kita, siapapun imam kita, mazhab kita, apapun organisasi kita, selama dia mengaku umat Nabi Muhammad SAW, berhak dia memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat istighfar baginda Rasul SAW. Bukankah Rasul SAW berkata, "Wallahi innaha la du'ai li ummati inda kulli salatin." Demi Allah wahai Aisyah, istighfar yang aku bacakan untuk dirimu tadi itu selalu aku bacakan untuk umatku setiap salat. Maka berbahagialah kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada diri kita mengalir istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada darah kita ini mengalir, dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Rahmat Allah lebih luas dari apapun yang ada pada diri kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan beban yang kita tanggung. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab pada diri kita Rasul sudah membantu dengan istighfarnya dari masa silam sampai akhir masa, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita dalam keislaman. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita semuanya. Berkat syafaat, berkat istighfar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat doa kita kepada umat semua, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.